Shalom saudara-saudari, apa kabar? Nama saya Jude Antoine dari Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih karena Anda berserta dengan saya malam ini di PD Domus Gloria. Kita ingin merenungkan firman Tuhan untuk seketika. Firman Tuhan malam ini adalah perkara satu hal, one thing. The one thing that God wants to do in your life and my life. Satu hal yang Tuhan inginkan daripada hidup Anda dan hidup saya. Kita bisa baca di Markus bab 10 ayat 17 hingga 22, kisah yang pasti Bapak Ibu saudara-saudari sudah tahu. Di ayat 17 berkata, ada datang seorang berlari-lari mendapatkan Yesus sambil bertelut di hadapannya dan berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus jawab, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah sahaja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayahmu, ibumu." Dan orang itu berkata, "Guru, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Kemudian ada ayat yang luar biasa. Ditulis di Markus 10 ayat 21. Yesus memandang kepada dia dan menaruh kasih kepadanya dan berkata kepadanya, hanya satu lagi kekurangan. Hanya satu hal yang kekurangan di dalam hidup. Kemudian Yesus memberikan dia arahan, perintah. Pergilah, juallah apa yang kamu miliki dan berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di syurga. Datanglah kemari, ikutlah aku. Ada 5 lah di situ. Pertama, pergilah. 2, juallah. 3, berikanlah. 4, datanglah. 5, ikutlah. Ini semua ajakan Yesus untuk saudara-saudari dan diri saya untuk turut bersama dengan Yesus untuk mengenal pribadi Yesus dengan lebih dalam lagi. Yesus mengatakan ini hal yang kekurangan kepada hidup di dalam hidup lelaki ini yang datang mencarikan Yesus. Satu hal yang kekurangan di dalam hidup dia. Dia harus untuk mendapatkan itu, satu hal yang kekurangan di dalam hidup dia harus pergi jual apa yang dia miliki, berikan kepada orang miskin, datang dan ikut Yesus. Ayat 22 berkata begini, mendengarkan perkataan itu, orang itu merasa kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak sekali hartanya. Dia pergi dengan sedih karena banyak sekali hartanya. Seringkali saudara-saudari, Anda dan saya di dalam situasi sama seperti orang ini. Yesus mengundang kita mencarikan hal yang terpenting di dalam hidup kita. Satu hal itu yang paling terpenting. Sedangkan nyata orang ini orang yang baik. Dia berkata, dia sudah melakukan semua perintah hukum Allah sejak dari masa muda dia. Tetapi masih ada satu kekurangan. Satu hal yang menjadi kekurangan di dalam diri dia. Kita juga membaca kali kedua Yesus mengulang kisah satu hal ini dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 hingga 42. Dikatakan Yesus datang ziarah di rumah Marta. Marta mempunyai saudara perempuan bernama Maria yang duduk di kaki Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus. Marta terlalu sibuk mengerjakan semua pekerjaan yang ada di rumah. Marta pula mengeluh. Marta berkata, "Tuhan, tidak pedulikah engkau bahwa saudara perempuanku membiarkan aku melakukan semua pekerjaan ini sendirian? Lalu suruhlah dia membantuku."
Tetapi Yesus berjawab kepada Marta, 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 kamu khawatir dan memusingkan diri dengan banyak hal. Hanya satu hal yang penting. Sekali lagi kita mendengarkan kata-kata itu. Hanya satu hal yang penting. There is only one thing. Hanya satu hal yang penting. Maria sudah memilih bagian yang lebih baik, dan bagian itu tak akan pernah diambil dari dirinya. Saudara-saudari, dalam kisah pertama kita melihat orang itu yang mempunyai banyak harta benda tidak bisa memilih satu hal yang penting ini. Tetapi di dalam kisah kedua ini kita melihat Maria memilih satu hal. Dan Yesus berkata, hanya ada satu hal yang penting. Maria telah memilih bagian yang lebih baik, dan bagian itu tidak akan diambil dari diri dia. Apa satu hal ini, saudara-saudari? Apa satu hal ini yang begitu luar biasa, yang Tuhan Yesus inginkan Anda dan saya mendapatinya di dalam hidup kita? Di Filipi, di buku Philippians bab 3 ayat 13 hingga 14, kita melihat Paulus bicara mengenai satu hal ini. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Akan tetapi satu hal yang kulakukan, kulupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku akan terus maju kepada tujuan untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Maksudnya, Paulus sudah mengenal satu hal itu, dan dia sanggup menyerahkan, meninggalkan segala-galanya di belakang dia untuk mendapatkan satu hal yang penting di dalam diri dia, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, apa satu hal Anda di dalam hidup Anda? Apakah satu hal yang paling penting di dalam hidup Anda? Seorang bernama Johann Wolfgang van Goethe berkata, things which matters most must never be placed at the mercy of things which matters the least. Sesuatu perkara yang penting tidak harus ditaruh di bawah sesuatu perkara yang tidak penting di dalam hidup kita. Mungkin kita telah menyerahkan hidup kita kepada hal-hal yang tidak penting. Nyata di dalam situasi COVID-19 ini, kita bisa melihat di dalam hidup kita apa itu perkara yang penting dan apa yang tidak penting. Apa yang harus difokuskan dan apa yang tidak perlu difokuskan. Sayang sekali banyak orang, saudara-saudari, memfokuskan hidup mereka kepada hal-hal yang salah. Dan ketika hal itu hilang di dalam hidup mereka, mereka marah, mereka kecewa, mereka stres, mereka khawatir, dan ada juga banyak yang hilang iman mereka. Raja Daud berkata, Mazmur 27 ayat 14, satu hal sudah aku minta pada Tuhan, bahwa yang paling aku inginkan adalah untuk tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Itu hal yang paling penting bagi Daud, supaya dia bisa tinggal di dalam rumah Tuhan semua hari hidup dia, untuk memandang keindahan Tuhan dan mencarinya di dalam bait-Nya. Satu hal yang dia inginkan daripada Tuhan. Saudara-saudari, sayang sekali banyak orang yang mencarikan hal yang salah, yang menjadi kecewa. Yeremia 9 ayat 23 hingga 24 berkata, beginilah firman Tuhan,
Janganlah orang bijaksana membanggakan diri karena hikmatnya. Janganlah orang kuat membanggakan diri karena kekuatannya. Janganlah orang kaya membanggakan diri karena kekayaan dia. Saudara-saudari, satu hari nanti, kekayaan kita, kekuatan kita, kebijaksanaan kita, semuanya akan lenyap. Apalagi nyata di situasi COVID-19 ini. Walaupun orang dia kaya atau orang dia miskin, tetap bisa terkena virus ini. Virus ini tidak mempunyai teman dan musuh. Saudara-saudari, jangan kita membanggakan diri karena kebijaksanaan kita. Jangan kita membanggakan diri karena kekuatan kita. Jangan kita membanggakan diri karena kekayaan kita. Akan tetapi biar orang yang membanggakan diri bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih kekal, keadilan, dan kebenaran di bumi. Jikalau Anda dan saya perlu membanggakan apa-apa sekalipun, kita harus membanggakan diri bahwa kita mengenal dan mengerti Tuhan. Bukan membanggakan diri karena kita merasa diri kita lebih kudus daripada orang lain, lebih alim daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain. Tapi kita membanggakan diri karena kita mengenal Tuhan. Ini hal yang diinginkan oleh Daud. Dia inginkan keintiman dengan Tuhan. Satu hal yang kuinginkan untuk mengenal Tuhan. Di Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22 dikatakan mengenai Daud. Aku telah menemukan Daud anak laki-laki Isai, orang yang berkenan di hatiku, yang akan melakukan semua kehendakku. Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berkenan di hati dia. Kenapa, saudara-saudari? Karena Daud menjadikan satu hal yang paling penting di dalam hidup dia, untuk menemukan Tuhan, untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup dia. Kita bisa membaca di Mazmur yang sama tadi, Mazmur 27 ayat 1 hingga 3, bagaimana Daud bisa menjadikan Tuhan, hadirat Tuhan, hal yang paling penting di dalam hidup dia. Mazmur 27 ayat 1, Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Kepada virus ini, kepada masalah finansial ini, kepada masalah ekonomi negara ini. Kenapa harus aku takut? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah tempat perlindungan hidupku. Kepada siapa aku harus gemetar? Aku tidak perlu gemetar kepada sesiapa, karena hidupku di tangan kanan Tuhan. Ketika para penjahat mendekatiku untuk menghabisi tubuhku, ketika lawan-lawan dan musuhku datang untuk menghabisiku, mereka akan tersandung dan jatuh. Sebab walaupun pasukan berkepung melawanku, hatiku tidak akan takut, Daud berkata. Walaupun peperangan bangkit melawanku, tetapi aku tetap percaya. Inilah gaya hidup orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup dia. Yohanes 17:3, Yesus sendiri berkata, inilah hidup kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudari, satu hal yang paling penting di dalam hidup kita, bukan apa bahan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, keupayaan, kebijaksanaan kita, kekuatan kita. Tetapi
satu hal yang paling penting adalah sama ada Anda dan saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Itu satu hal yang paling penting. Disebabkan itu Maria memilih bagian yang terbaik, karena dia bisa duduk di kaki Yesus sambil mendengarkan suara Yesus, mendengarkan firman-Nya. Di dalam bahasa Yunani ada 4 perkataan untuk mengenal seseorang itu. Perkataan pertama, epistemai, bermaksud satu pengenalan yang datang daripada pengetahuan mengenai orang itu. Mungkin Anda pernah membaca mengenai dia, pernah mendengar kisahnya, dan Anda menerima pengetahuan dari dia. Dan disebabkan pengetahuan itu, Anda merasa diri Anda mempunyai satu pengenalan terhadap orang itu, epistema. Oida, perkataan kedua, adalah satu pengenalan yang datang daripada diri Anda sendiri, persepsi Anda sendiri. Bukan bermaksud yang itu pengenalan yang benar atau tidak. Yang ketiga, Nostos, adalah pengenalan yang datang daripada fakta, data, informasi mengenai orang itu. Pengenalan keempat, ginosko. Dan inilah pengenalan yang Yesus bicara, yang Anda dan saya harus ada mengenai dia, ginosko. Ginosko bukan satu pengetahuan yang datang dari kepala. Ginosko adalah satu pengetahuan yang datang daripada pengalaman hidup. Ginosko adalah satu pengenalan yang datang daripada mengalami kasih orang itu. Seperti mana kasih di antara seorang suami dan istri. Seorang suami dan istri mengenal satu dengan yang lain, mengenal dengan begitu rapat sekali, dekat sekali, sehingga bisa muncul seorang manusia yang baru daripada pengenalan itu. Ginosko. Yesus inginkan Anda dan saya mengenal dia, dan dengan pengalaman experience, pengalaman pribadi, bukan hanya daripada kepala saja. Paus Francis pada tanggal 15 Mei mengatakan bahwa agama Kristiani bukan satu agama ideologi, bukan agama di mana seseorang diharuskan mengikut hukum-hukum. Malah Paus Francis berkata, agama Kristiani adalah satu agama relasi. Relasi dengan Tuhan yang mengasihi Anda dan mengasihi saya. Itu yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang sudah ku minta kepada Tuhan, yang paling kuinginkan adalah tinggal di rumah Tuhan semua hari hidupku, memandang keindahan Tuhan dan mencarinya di dalam bait-Nya. Seringkali saudara-saudari, kita tidak mengenal harta yang ada di depan mata kita. Kita tidak sadar berapa harganya miliknya Yesus di dalam hidup kita. Kita memikirkan Yesus hanya bagian daripada bermacam-macam hal di dalam hidup kita. Dan yang kita mencarikan Yesus hanya ketika kita sakit, kita perlukan mujizat, kita perlukan pemulihan, kesembuhan, kita carikan Yesus. Tetapi tidak sadar bahwa Yesus adalah satu hal yang paling penting di dalam hidup kita. Tidak bisa dibandingkan dengan barang-barang berharga lain. Mungkin saudara-saudari, kita merasa harta benda kita lebih penting, suami kita, anak kita, istri kita lebih penting.
milik kita, rumah kita, status ekonomi kita jauh lebih penting. Tapi kita lupa, bahan yang paling berharga ada di dalam hidup kita, tersembunyi di dalam kamar yang paling gelap di dalam hati kita. Yesus tidak pernah tinggalkan kita sekali-kali, saudara-saudara. Dia mengasihi Anda dan saya. Di Yohanes bab 6 ada satu kisah yang luar biasa. Panjang kisahnya. Saya ingin menguraikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari secara singkat, tetapi mempunyai satu pesanan sarana yang sangat-sangat penting. Di Yohanes bab 6 ayat 1 hingga 4, kita mendengar bahwa Yesus berangkat ke Danau Galili dan orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus karena mereka ingin melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang sakit. Kita mendengar banyak orang carikan Yesus. Kenapa? Dalam bahasa Melayu dikatakan sensasi. Mereka carikan Yesus karena mereka ingin heboh. Wow, luar biasa. Ini penyembuh yang luar biasa. Bisa melakukan mujizat-mujizat penyembuhan terhadap orang sakit. Saya ingin melihatnya. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ bersama dengan murid-muridnya. Dan dikatakan orang banyak berbondong-bondong datang untuk mendengarkan firman Yesus. Yesus berkata kepada Filipus, di mana kita mau membeli roti supaya mereka bisa makan. Filipus jawab, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka sekalipun mereka mendapat sepotong kecil saja. Ketika itu Andreas datang, munculkan seorang anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan Anda pasti tahu kisahnya. Yesus menggunakan 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makanan kepada 5.000 orang lelaki. Dan dikatakan di ayat 12, bab 6 ayat 12, setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan yang lebih. Dan mereka mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan. Wow, mujizat luar biasa. 5.000 orang lelaki bisa diberi makan dengan hanya 5 roti, 2 ikan. Mujizat luar biasa. Apa yang luar biasa di sini dikatakan mereka makan, 5.000 lelaki ini makan sampai mereka kenyang. Yohanes 6:14 mengatakan ketika orang ini melihat mujizat yang dilakukan Yesus, mereka berkata, wow, dia benar-benar nabi yang datang dari ke dalam dunia. Dari ayat 15 hingga 25 adalah kisah di mana selepas mujizat luar biasa ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus hilangkan diri. Anda pasti tahu kisahnya. Yesus suruh murid-murid dia seberang ke danau, lalu naik ke perahu, dan Yesus kemudian pergi ke Kapernaum dan mereka ke seberang laut. Dan orang banyak ini yang mendapat makanan sampai kenyang ini tiba-tiba kehilangan Yesus, dan sekarang mereka mencari-carikan Yesus. Yesus, di mana engkau? Sudah menghilangkan diri. Beberapa ayat 25, ketika orang ini menemukan Yesus di seberang laut, mereka bertanyakan Yesus, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Saudara-saudara, di dalam kisah ini ada 3 kategori orang. Pertama, ada orang banyak. Ini dikatakan ya lelaki saja 5.000 orang lelaki, belum kira wanita dan anak-anak yang mengikut Yesus. Orang banyak. Kedua adalah murid-murid Yesus, mungkin berpuluhan. Kategori ketiga adalah 12 orang rasul. Dan dikatakan orang banyak ini
kita dengar tadi, mereka makan sampai kenyang. Kemudian Yesus seberang ke danau, Yesus hilangkan diri. Mereka pergi carikan Yesus dan mereka tanyakan dari Yesus, Yesus, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Mereka mencarikan Yesus. Ketika mereka mencarikan Yesus, Yesus menjawab mereka, Yohanes 6:26. Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus berkata, engkau carikan aku karena perut kamu kenyang. Engkau inginkan mujizat luar biasa supaya perut kamu sentiasa akan kenyang. Kemudian Yesus berfirman, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan bagi makanan yang tahan sampai ke hidup yang kekal. Mereka berkata kepada Yesus, oke, kalau begitu, tanda apa yang kamu akan perbuat supaya kami bisa percaya kepadamu? Nenek moyang kami di padang gurun, mereka makan mana? Yesus berkata, bukan Musa yang memberi engkau mana, melainkan Bapakku di syurga. Karena roti yang datang daripada Allah adalah roti yang turun dari syurga dan yang memberi hidup kepada dunia. Mereka berkata, Tuhan, berikan kami roti itu senantiasa. Jawaban Yesus mengejutkan mereka. Yesus berjawab, akulah roti yang hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Akulah roti yang hidup. Orang banyak ini terkejut. Yesus mengatakan diri dia adalah roti ini. Makan dia. Makan tubuh dia. Barang siapa yang makan dia, tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang minum dia, tidak akan haus lagi. Ketika orang-orang banyak ini mendengarkan kata-kata Yesus, maka ditulis di ayat 41, bersungut-sungutlah orang Yahudi karena dia mengatakan, akulah roti yang turun dari syurga. Yesus tanyakan kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Akulah roti yang turun dari syurga. Jikalau orang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan adalah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia. Wow, sekarang mereka bukan hanya bersungut, malah mereka menjadi marah. Yesus berkata, roti, bukan hanya aku adalah roti yang hidup, tetapi roti yang hidup, aku adalah dagingku. Makanlah dagingku. Dikatakan sekarang, orang Yahudi mula bertengkar sesama mereka mengatakan bagaimana dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Dengar saudara-saudari, Yesus tidak bicara secara simbolik ini. Yesus mengatakan sesuatu yang nyata. Daging dia yang akan memberi kehidupan. Jikalau Anda inginkan hidup yang kekal ini, Anda harus makan dia. Ketika Yesus berkata begitu, mereka mula bertengkar satu dengan yang lain. Mengatakan siapa dia bisa memberikan saya daging dia untuk dimakan. Dengar saudara-saudari, ketika itu Yesus tidak menarik balik kata-kata dia. Yesus tidak minta maaf, mengatakan sorry, itu bukan maksud saya, jangan menjadi tersinggung ya, minta maaf, itu bukan maksud saya. Yesus tidak pernah minta maaf. Malah 5 kali selepas itu Yesus memberi emphasis bahwa benar-benar dia adalah roti yang hidup. Dan barang siapa yang maukan hidup yang kekal ini harus makan diri dia. Ayat 53,
Pertama, dia berkata, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak dapat hidup di dalam dunia. Kedua, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkit dia pada akhir zaman. Tiga, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Empat, barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Lima, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku yang hidup oleh Bapa, demikian barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Ketika Yesus berkata begini, saudara-saudari, orang banyak ini menjadi tersinggung. Mereka marah. Banyak daripada murid-murid Yesus sendiri mengatakan, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Saudara-saudari, kita mendengar kategori pertama, orang banyak yang datang karena mereka inginkan makanan yang menjadikan perut mereka kenyang. Sekarang kita mendengar murid-murid Yesus sendiri yang berpuluhan yang sudah berjalan bersama dengan Yesus, makan minum bersama dengan Yesus, mengatakan, aduh, kenapa Yesus ini memberikan firman yang begini keras? Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Maka Yesus bertanya kepada muridnya, bagaimana jikalau engkau melihat anak manusia naik kemana tempatnya dia berada? Dan ketika itu, ayat 66, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Orang banyak tinggalkan Yesus. Murid-murid Yesus tinggalkan Yesus. Ketika itu, ayat 66, Yesus memandang kepada 12 orang muridnya dan berkata kepada muridnya, apakah engkau tidak mau pergi juga? Apakah engkau tidak mau pergi juga? Dengar saudara-saudari, Yesus tidak mengubah pengajaran dia. Yesus tidak minta maaf. Yesus tidak menarik balik kata-kata dia. Malah Yesus mencabar, tantang 12 orang murid dia. Menanyakan, apakah engkau juga mau pergi? Jawab Simon Petrus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus daripada Allah. Kemana lagi Tuhan aku mau pergi? Aku tidak ada tempat lagi. Hari Minggu ini kita akan merayakan pesta Corpus Christi, pesta tubuh dan darah Kristus. Yesus memberikan tubuh dan darah dia untuk memberikan kita hidup yang kekal. Apakah hal yang paling penting di dalam hidup kita? Saudara-saudari, bukan kekuatan kita, kebolehan kita, kebijaksanaan kita, harta benda kita. Satu hal yang paling penting adalah untuk mengenal dan mempunyai Tuhan, untuk diam di dalam bait-Nya, di dalam hidup kita. Marta, engkau khawatir dan memusingkan diri dengan banyak hal. Hanya satu hal yang penting. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara-saudari, kita khawatir dan memusingkan diri mengenai makan, minum, pakaian, masa depan anak, mengenai suami, istri, mengenai penyakit yang menghidapi kita. Tapi kita lupa, kita mempunyai intan berlian yang begitu berharga dalam bentuk Ekaristi, dalam bentuk tubuh dan darah Yesus. Mungkin di dalam situasi COVID-19 ini, Anda tidak bisa menerima tubuh Yesus secara fisikal. Mungkin sudah berbulan-bulan
tidak bisa menerima tubuh Yesus. Yesus mengatakan, saudara-saudari, secara rohani kita menerima Dia karena kita ingin menerima Dia dengan hati yang penuh terbuka. Tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk menerima Dia secara jasmani, secara fisikal. Tubuh dan darah Kristus. Tidak ada yang lebih penting lagi di dalam hidup kita daripada mengenal Yesus. Tapi bukan hanya mengenal secara pengetahuan, tapi biarkan tubuh dan darah Dia mengalir di dalam tubuh dan darah kita. Ketika, saudari, mungkin Anda bisa mendengarkan bunyi hujan lebat di luar rumah saya saat ini. Kasih Tuhan begitu melimpah-limpah memberkati Anda dan saya. Saudara-saudari, saya ingin mendoakan Anda saat ini supaya Anda bisa menerima kasih-Nya di dalam hidup Anda. Saya tidak tahu apa masalah, apa badai yang Anda hadapi di dalam hidup Anda saat ini. Mungkin masalah COVID-19, masalah kesehatan, masalah finansial, masalah rumah tangga. Tapi apa yang saya pasti, saudara-saudari, jika kita bisa menerima Yesus di dalam hidup kita secara rohani saat ini, menunggukan ketika bila mana kita bisa menerimanya secara fisikal di dalam hidup kita. Satu hal yang paling penting di dalam hidup kita, untuk menerima Yesus di dalam hidup kita, tidak ada apa sekalipun masalah, tidak apa sekalipun penyakit yang bisa menghalang kasih-Nya daripada mengalir di dalam hidup Anda dan saya. Saudara-saudari, saya mengundang Anda untuk berdoa bersama dengan saya. Tutup mata, buka kedua tapak tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, Engkau senantiasa hadir di dalam hidup saya. Engkau tidak pernah lupakan saya, walaupun seringkali saya melupakan Engkau. Tuhan Yesus, saat ini datanglah di dalam hidup saya. Seringkali saya mengandalkan hal-hal duniawi untuk mencukupkan segala kekurangan di dalam hidup saya. Saya membanggakan kekuatan saya sendiri, kebolehan saya sendiri, kepintaran saya sendiri. Saya lupa Yesus, bahwa segala ini adalah anugerah dari Engkau bagi diri saya. Saat ini Yesus, saya ingin menerima satu hal itu yang Daud mengalami, yang Maria alami di dalam hidup mereka. Saya ingin mengalami kasih itu, pengenalan kasih itu di dalam hidup saya, Yesus. Biarkan kasih-Mu mengalir di dalam hidup saya, mematahkan segala ikatan-ikatan kekhawatiran, ketakutan, segala ikatan-ikatan belenggu masalah kesehatan, segala masalah ketakutan dipatahkan di dalam nama Yesus. Biarkan kasih-Mu mengalir di dalam hidup saya, Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau lebih besar daripada masalah saya. Terima kasih Yesus, Engkau senantiasa hadir di dalam hidup saya. Engkau tidak pernah tinggalkan saya. Dalam bentuk darah dan tubuh-Mu Yesus, Engkau mengalir di dalam hidup saya dan memberikan saya hidup yang kekal. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saat ini, jadilah juru selamat pribadi saya. Ampunilah dosa-dosa saya dan bawakan saya ke dalam hidup yang kekal. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati Anda.
Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.